Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dari kelas Kesmas A 2021 dengan NIM 7020012174. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang epidemiologi penyakit menular, yaitu penyakit influenza. Materi pertama yaitu pengertian penyakit influenza. Influenza atau yang lebih umum dikenal dengan flu adalah penyakit menular yang paling umum diderita oleh orang-orang influenza. Ini disebabkan oleh virus. Virus influenza adalah virus yang setiap waktunya bermutasi sehingga sistem imunitas tubuh sulit mendeteksi virus yang satu ini. Karena sulitnya sistem imun tubuh mendeteksi virus influenza ini, maka tubuh cenderung lebih mudah terkena flu. Bahkan tubuh dapat beberapa kali terkena flu dalam waktu yang berdekatan. Materi kedua yaitu pencegahan penyakit influenza. 4 jenis obat antiviral untuk pengobatan ataupun pencegahan terhadap influenza, yaitu amantadin, rimantadin, zanamivir, dan oseltamivir atau Tamiflu. Mekanisme kerja amantadin dan rimantadin adalah menghambat replikasi virus. Namun demikian, kedua obat ini sudah tidak mempan lagi untuk membunuh virus H5N1 yang saat ini beredar luas, sedangkan zanamivir dan oseltamivir merupakan inhibitor neuraminidase. Sebagaimana kita ketahui bahwa neuraminidase ini diperlukan oleh virus H5N1 untuk lepas dari sel hospes pada fase budding sehingga membentuk virion yang atau dikenal dengan zanamivir. Maka replikasi virus tersebut dapat dihentikan. Namun demikian, belum ada uji klinik pada manusia yang secara resmi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari zanamivir dan oseltamivir untuk pengobatan avian influenza A H5N1. Secara in vitro, memang telah diketahui bahwa virus H5N1 sensitif terhadap oseltamivir dan zanamivir. Oleh sebab itu, dianjurkan bagi penderita yang diduga terinfeksi virus H5N1 dapat diberikan obat oseltamivir atau zanamivir. Namun belakangan ini telah ditemukan bahwa virus H5N1 yang diisolasi beberapa kasus penderita ditemukan bahwa virus H5N1 diselesaikan beberapa kasus penderita flu burung telah resistensi terhadap oseltamivir. Adapun gejala penyakit influenza, beberapa gejalanya diantaranya pertama demam, pilek, hidung tersumbat, batuk, bersin-bersin, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, lemas, tidak nafsu makan, mual dan muntah, dan menggigil. Penyebab penyakit influenza. Influenza adalah penyakit saluran pernafasan akut yang disebabkan infeksi virus famili Orthomyxoridae dengan subtype A, B, atau C. ILI atau influenza like illness tipe A merupakan virus penyebab influenza yang bersifat epidemik. Tipe B biasanya hanya menyebabkan penyakit yang lebih ringan epidemi dari tipe A dan kadang-kadang saja sampai mengakibatkan epidemi. Tipe C adalah tipe yang diragukan patogenesisnya untuk manusia, mungkin hanya menyebabkan gangguan ringan saja. Influenza juga disebabkan oleh virus influenza yang mudah menular. Penularan seringkali terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita melalui bersin, batuk. Dari selanjutnya yaitu faktor resiko penyakit influenza. Ada beberapa faktor resiko penyebab influenza yang perlu diwaspadai, diantaranya adalah usia. Faktor resiko penyebab flu yang pertama adalah usia. Influenza musim biasanya cenderung menyerang balita atau orang tua. Yang kedua itu keadaan tempat tinggal. Selanjutnya, faktor risiko penyebab flu adalah kondisi tempat tinggal. Keadaan tempat tinggal yang tidak bersih atau merupakan fasilitas bersama dengan banyak penghuni seperti panti jompo atau asrama tentara lebih rentan terkena flu influenza.
Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh lemah. Selain itu, orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah juga lebih rentan terkena penyakit influenza. Biasanya pengobatan kanker, obat itu penyakit kronis. Faktor resiko penyebab flu selanjutnya adalah penyakit kronis. Kondisi kronis seperti asma, diabetes, atau jantung bisa meningkatkan risiko terjangkit komplikasi akibat influenza. Wanita hamil juga lebih mungkin untuk terjangkit komplikasi influenza, terutama dalam trimester kedua dan ketiga. Materi selanjutnya yaitu diagnosis penyakit influenza. Gunakan diagnosis influenza seringkali sulit oleh karena manifestasi klinis yang tidak khas. Demam disebut sebagai gejala klinis terpenting dan leukopenia didapatkan sebagai suatu temuan laboratoris yang konsisten. Usaha untuk mengetahui proporsi dan mengelaborasi gejala klinis dan memeriksakan darah tepi sederhana diperkirakan dapat meningkatkan probabilitas diagnosis influenza. Penegakan diagnosis influenza mengandalkan gejala klinis semata sangat sulit untuk dijadikan patokan dalam menentukan etiologi. Salah satu pemeriksaan penunjang untuk membantu ialah uji deteksi cepat influenza atau rapid diagnosis testing. Hingga saat ini, Center for Disease Control and Prevention atau CDC Amerika Serikat telah mencatat 11 macam uji diagnostik cepat influenza yang dapat mendeteksi infeksi virus influenza tipe A dan tipe B. Teknik ini memberikan hasil kuantitatif dalam waktu 15 menit dengan sensitivitas bervariasi antara 50-70% dan spesifisitas mencapai 95%. Integrasi keislaman. Selama hidup di dunia, sejak masih bayi sampai kita menutup mata, berbagai penyakit selalu mengintai kehidupan kita setiap saat. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah tersentuh penyakit, minimal sakit demam, flu, batuk, semua orang pasti pernah mengalaminya. Ada penyakit yang ringan dan mudah penyembuhannya seperti batuk, pilek, dan demam. Namun, ada pula penyakit yang sulit menyembuhkannya seperti penyakit kanker, tumor, HIV, dan lain sebagainya. Penyakit dan sulit penyembuhannya. Untuk menanganinya biasanya butuh waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Mereka yang beruntung tebal mungkin tidak begitu masalah berapa biaya yang akan mereka usahakan. Namun bagi mereka yang berkantung tipis, masalah biaya ini merupakan kendala utama yang sulit diatasi. Kadang-kadang mereka terpaksa menderita menahan sakit yang tak terputuskan. Ketiadaan biaya menyebabkan mereka terpaksa menahan derita akibat berbagai penyakit itu. Berbagai penyakit yang diderita seseorang itu sebagainya merupakan ujian dan cobaan dari Allah agar mereka terhambat dan kembali pada Allah, sebagai diinginkan dalam surat Al-Insan 29. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, pasti dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Al-Insan ayat 29. Menyembuhkan berbagai penyakit itu bagi Allah sulit. Selain membantu pertolongan pada Allah, tanpa izin dan kehendak Allah, seseorang tidak mungkin sembuh dari berbagai penyakit yang dideritanya. Walaupun dia mendatangi berbagai rumah sakit terbesar di dunia ini dan biaya puluhan miliar sekalipun, Al-Quran merupakan obat dan penyembuh bagi berbagai penyakit yang diderita manusia, baik penyakit medis, kejiwaan, maupun penyakit akibat gangguan jin dan sihir. Sekian persentase dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.